Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febriatiningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia, serta hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam perbankan syariah saat ini. Di sini saya bersama rekan saya sudah merangkum materi ini dalam sebuah mind mapping. Untuk yang pertama kita akan bahas bagian pendahuluan, yaitu yang pertama tentang perkembangan ekonomi Islam di dunia dan awal masuknya ke Indonesia. Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan panjang sejak awal masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-13. Sistem ekonomi Islam kala itu diterapkan dalam aktivitas perdagangan, perniagaan, dan tata kelola pasar yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan riba. Memasuki era modern, kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Bank Mualat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama. Di era globalisasi dan digitalisasi, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk beroperasi sesuai prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing dengan bank konvensional yang telah lebih dahulu mapan. Yang kedua yaitu urgensi perbankan syariah sebagai implementasi ekonomi Islam. Perbankan syariah merupakan instrumen utama dalam implementasi ekonomi Islam karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, kebersamaan, serta larangan praktik riba, gharar, dan masyir. Yang ketiga yaitu peran teknologi informasi dalam mendukung daya saing perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan strategis bagi perbankan syariah. Layanan perbankan digital seperti internet banking, mobile banking, QRIS, hingga kolaborasi dengan fintech menjadikan bank syariah lebih mudah diakses dan efisien. Teknologi informasi juga memungkinkan bank syariah memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil, menekankan biaya operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Di sisi lain, penerapan teknologi juga menuntut peningkatan keamanan data, literasi digital masyarakat, dan regulasi yang adaptif agar tetap selaras dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing perbankan syariah di era revolusi industri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rara Dela Selsa akan melanjutkan pemaparan materi kita. Yang kedua yaitu tentang pembahasan. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan sejarah perkembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia, serta hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam perbankan syariah saat ini. Oke, poin pertama yaitu tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama yaitu masa awal, di mana perdagangan Islam Nusantara pada abad ke-13 sampai ke-17. Masuknya Islam ke Nusantara tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga mempengaruhi sistem sosial, politik, dan ekonomi. Sejak abad ke-13, pedagang Muslim di Gujarat, Arab, dan Persia berperan aktif dalam memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui jalur perdagangan internasional di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Demak, hingga Gresik. Kemudian masuk kepada masa kolonial dan kemunduran lembaga ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam mengalami kemunduran signifikan pada masa kolonialisme Belanda, yaitu pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Kolonialisme membawa sistem ekonomi kapitalis Barat yang menggantikan peran lembaga ekonomi berbasis syariah. Kemudian pada periode ini, umat Islam kehilangan kemandirian dalam sektor ekonomi. Sistem bunga mulai mendominasi transaksi keuangan dan lembaga keuangan berbasis syariah hampir tidak mendapatkan uang. Yang terakhir yaitu kebangkitan kembali di era modern, yaitu pada tahun 1960-an ke atas. Nah, setelah Indonesia merdeka, gagasan mengenai kebangkitan ekonomi Islam mulai menguat kembali, terutama sejak tahun 1960-an. Diskursus mengenai ekonomi syariah ini diperkenalkan melalui kajian akademik dan gerakan intelektual Islam di berbagai perguruan tinggi.
Periode ini menandai munculnya kembali kesadaran umat Islam akan pentingnya sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berlandaskan syariah. Puncak kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia terjadi pada awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama yang beroperasi tanpa sistem bunga. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang pertama itu mengenai lahirnya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Era modern, era modernisasi ekonomi syariah di Indonesia secara resmi dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Bank ini lahir dari inisiatif Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, sedangkan serta didukung pemerintah dan masyarakat Muslim. Kehadiran Bank Muamalat pada awalnya menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, serta pemahaman masyarakat konsep perbankan syariah. Namun, keberadaan BMI menjadi katalis bagi lahirnya bank-bank syariah lain, serta memperluas kesadaran publik mengenai pentingnya sistem keuangan berbasis nilai Islam. Kita masuk kepada peran MUI, DSN MUI dan OJK dalam regulasi. MUI yaitu Majelis Ulama Indonesia memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi syariah, khususnya melalui pembentukan Dewan Syariah Nasional atau DSN pada tahun 1999. DSN MUI berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi dasar hukum bagi produk dan layanan perbankan syariah, seperti akad murabahah, mudarobah, musyarakah, hijrah, dan hingga suku. Fatwa ini kemudian diadopsi oleh otorisasi keuangan untuk memastikan seluruh produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip Islam. Pertumbuhan industri keuangan syariah yaitu seperti bank, asuransi, bank, asuransi, pasar modal syariah. Seiring dengan penguatan regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Selain bank syariah, berbagai lembaga keuangan berbasis syariah bermunculan di antaranya, yaitu perbankan syariah. Saat ini Indonesia memiliki Bank Umum Syariah, unit syariah, serta bank pembiayaan rakyat syariah yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian asuransi syariah. Produk-produk asuransi berbasis prinsip ta'awun atau tolong-menolong berkembang sejak awal 2000-an, memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin berasuransi tanpa riba dan gohor. Pasar modal syariah, instrumen investasi syariah yang juga berkembang melalui reksadana syariah, suku negara, serta Jakarta Islamic Index. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang keterkaitan sejarah ekonomi Islam dan pemanfaatan teknologi informasi dalam perbankan syariah. Perjalanan sejarah ekonomi Islam dan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa setiap periode perkembangan selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan teknologi yang ada. Pada awal abad ke-13 hingga ke-17, ekonomi Islam berkembang melalui jalur perdagangan dan aktivitas pasar tradisional dengan prinsip muamalah Islami. Perdagangan ini tidak hanya melibatkan transaksi barang, tetapi juga pembentukan jaringan ekonomi lintas wilayah Nusantara. Kebangkitan ekonomi Islam di era modern ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, serta lahirnya berbagai regulasi yang mendukung industri perbankan syariah, seperti peran MUI, DSN MUI, dan OJK, kemudian memperkuat fondasi hukum dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejak saat itu, lembaga keuangan syariah tidak hanya berkembang dalam bentuk bank, tetapi juga membawa sektor asuransi, pasar modal, dan instrumen investasi syariah. Hubungan antara sejarah dan teknologi terlihat jelas, yaitu jika pada awal perdagangan Islam bertumpu pada interaksi fisik di pasar tradisional, maka di era digital transaksi ekonomi syariah berpindah ke ranah virtual, marketplace berbasis di teknologi.
Prinsip syariah yang sejak awal menekankan keadilan, transparansi, dan bebas riba. Riba kini diwujudkan melalui instrumen digital yang mampu memastikan efisiensi, keamanan, serta kepatuhan syariah dalam setiap transaksinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia selalu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Oke, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rara. Nah, dari penjelasan dari saya dan bersama rekan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa sejarah perkembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang panjang, mulai dari awal perdagangan Islam di Nusantara pada abad ke-13, masa kemunduran pada era kolonial, hingga kebangkitan kembali pada era modern dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan ini semakin kuat dengan hadirnya regulasi dari pemerintah, Fatwa DSN MUI, serta pengawasan OJK yang menjadikan industri keuangan syariah semakin mapan. Memasuki era digital, transformasi teknologi informasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perbankan syariah. Layanan digital banking, mobile banking, fintech syariah, hingga pemanfaatan blockchain menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam dan syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai sebuah proses historis yang terus bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Nah, itulah pemaparan materi dari saya bersama rekan saya tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia, serta hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam perbankan syariah saat ini. Nah, itulah pemaparan dari kami. Saya bersama rekan saya izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.